Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Baik, alhamdulillah. Senang sekali perkenalkan, nama saya Santi Maria yang akan memandu atau bertugas sebagai moderator pada kesempatan hari ini dalam membedah Perda nomor 3 tahun 2022 tentang kesejahteraan lanjut usia. Mohon izin Bapak narasumber di sini yang hadir banyak dari wilayah Pak semuanya. Ada camat atau yang mewakili lurah sekota Bekasi, para TKSK, PSM dan tentunya yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Lembaga Lansia Kota Bekasi. Selamat datang Pak. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kondisi beberapa warga masyarakat khususnya di Kota Bekasi yang berlanjut usia banyak yang cukup memprihatinkan, baik dari segi ekonomi maupun dari segi kesehatannya. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam hal ini peraturan daerah sebagai wujud dukungan, perhatian, serta kepedulian kepada mereka orang tua kita. Ya, walaupun sebenarnya para lansia ini tidak meminta dana mungkin ya Pak ya, namun mereka hanya perlu dimanusiakan ya Pak ya, dilibatkan dalam beberapa kegiatan supaya mereka bisa aktif, kreatif dan diberikan kesempatan untuk menunjukkan eksistensinya di masa tuanya. Untuk itu pelayanan, perlindungan atau kemudahan apa saja terhadap masyarakat lanjut usia semua akan diulas oleh kedua narasumber kita yang sudah hadir di hadapan kita semuanya yang akan menyampaikan materi pada hari ini. Yang pertama, mohon izin saya akan menyapa yang terhormat Bapak Sodikin Sarjana Hukum. Beliau adalah anggota pada Komisi 3 DPRD Kota Bekasi. Saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Bapemperda Kota Bekasi. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah ya Pak ya. Terima kasih Pak, senang sekali Pak di tengah kesibukan Bapak dapat berkenan menyempatkan hadir untuk menyampaikan dan sharing ilmunya buat kami Pak. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu semuanya, beliau sekaligus adalah Ketua Pansus pada saat Perda ini terbentuk. Kita tahu lahirnya Perda itu melalui proses panjang, mulai raperda sampai diparipurnakan, bukan begitu ya Pak ya? Baik. Selanjutnya narasumber kita yang kedua adalah Bapak Ibu mungkin pasti sudah gak asing lagi. Habis tadi saya lihat Bapak Ibu udah foto-foto duluan nih. Artis di Bapak kita ini. Orang tua saya Bapak Dr. Haji Ahmad Yani MMMBA. Beliau adalah Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kota Bekasi. Kumaha Pak Damang Pak, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada diskusi kali ini pemateri akan menyampaikan materi kurang lebih 30 menit mungkin ya Pak ya, atau lebih juga 40 menit lah boleh Pak. Kemudian dilanjutkan dengan sesi Q&A atau tanya jawab dengan peserta. Untuk itu saya persilahkan kepada yang terhormat Bapak Sodikin Sarjana Hukum untuk menyampaikan materi yang pertama. Waktu dan tempat dipersilahkan, mangga Pak. Terima kasih Bu Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati sahabat saya Ustadz Dr. Ahmad Yani, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Mohon maaf, Kepala Dinas Sosial. Saking semangatnya jadi artinya berarti banyak dikenal. Iya kan? Saya salah banyak protes, berarti memang betul-betul dikenal.
dan juga Bapak Ibu semua yang hadir dari OPD. Sesuai undangan ada dinas BPSDA, ada perhubungan, tenaga kerja, kemudian camat atau yang mewakili sekota Bekasi, lurah sekota Bekasi, kemudian dari LLI, kemudian PSM, TKSK, dan Bapak Ibu semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Yang pertama, tentunya kita bersyukur kepada Allah SWT bahwa pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Yang hadir di sini kelihatannya banyak yang muda-muda, Bu Santi ya. Sosialisasi ini padahal perda kesejahteraan lanjut usia. Saya ingin tahu yang usia 60 tahun ke atas, coba angkat tangan. Ada juga Pak. 60 tahun ke atas ya. Tapi nggak kelihatan, masih muda. Tahun ke atas. Jangan ngaku ya. Ya. Cuma sedikit, nggak apa-apa, terima kasih. Yang 60 tahun ke atas patut bersyukur kepada Allah SWT bahwa usia Bapak Ibu sekalian sudah masuk di usia lanjut. Bukan tua, ingat tuh, bukan tua. Dewasa. Muda lagi, Pak. Yang di bawah 60 tahun Ketuaan. coba ujung tangan semua. Wih, semua. Tapi jangan salah, yang di bawah 60 tahun juga mudah-mudahan berdoa akan mencapai 60 tahun. Baik, hari ini kita akan membahas sesuai dengan tema, yaitu Perda Nomor 3 Tahun 22 tentang kesejahteraan usia. Bapak Ibu sekalian, bahwa siklus kehidupan manusia itu tua adalah keniscayaan. Dari proses lahir, kemudian menginjak dewasa, remaja, dewasa, kemudian pasti tua. Betul nggak? Pasti akan menuju ke sana. Bahkan di dalam Undang-Undang Dasar, di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 sudah diatur tentang kesejahteraan sosial, bahwa di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Jadi tahun 1999 itu sudah diatur bahwa orang yang sudah menginjak 60 tahun itu mempunyai kekhususan. Kekhususannya apa? Mungkin jalannya udah agak sedikit oleng. Jadi makanya harus diatur. Dan tujuan perda ini adalah untuk adanya pemerintah kota ini ada keberpihakan terhadap lanjut usia. Saya teringat waktu itu, saya lupa tahun 2011 apa 2012, setelah saya menjadi anggota dewan. Saya jadi anggota dewan tahun 2009. Ada datang orang ke rumah saya membawa
segepok kertas ini ngasih tahu ke saya ada undang-undang terkait dengan lansia. Orangnya hadir di sini. Ini Pak Rukman. Berdiri Pak Rukman. Berdiri. Nah, tepuk tangan untuk Pak Rukman. Ini jauh-jauh tahun berapa Pak Rukman waktu itu? 2016 ya? Bukan kesana lagi bukan ya? 2016. Sudah datang ke rumah saya menyampaikan bahwa Pak Sodikin ada undang-undangnya loh tentang lanjut usia. Ayolah bentuk di Kota Bekasi. Ini orangnya. Jadi terima kasih Pak Rukman. Dan pada akhirnya saya mengusulkan teman-teman DPRD, saya termasuk inisiator untuk mengusulkan dibuatlah peraturan daerah tentang kesehatan lanjut usia. Ini bentuknya. Undang-undang ini proses di DPRD sebelum dibuat, kami itu kemudian ini ada mitra kami dinas sosial, beliau aktif sekali dengan kami karena memang inisiatornya di dinas sosial. Maka setiap pembahasan kami selalu berdua. Jadi maksud dan tujuan tadi sudah saya sampaikan bahwa supaya ada keberpihakan pemerintah Kota Bekasi terhadap lansia ini. Lanjut proses pembentukan peraturan daerah ini supaya singkat aja. Kita dari mulai rapat internal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kali membahas peraturan daerah ini. Next, ini mulai rapat internal kami membahas perjadwalan. Next, kemudian ekspos tentang naskah akademik. Next, kemudian rapat pembahasan. Setelah itu kami melakukan studi banding ke DPRD Kota Pekalongan. Next, kemudian rapat pembahasan lagi. Kemudian studi komparasi Paksus ke Kota Bandung dan Kota Cimahi. Konsultasi ke Kementerian Sosial, Dirjen Rehabilitasi Lanjut Usia Dini. Ini. Kemudian lanjut rapat dengan pendapat. Nah, ini kami banyak mengundang teman-teman komunitas LLI. Bisa di zoom nggak? Yang gedenya nih. LLI banyak ke situ tuh masuk tuh. Ada LLI. Ya udah nggak usah, nggak apa-apa. Jadi ya LLI banyak kontribusi juga. Ya lanjut. Ini kami uji petik Pak. Uji petik ke Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia ini. Uji petik. Uji petik ini diharapkan nanti Kota Bekasi bisa punya seperti ini. Ada taman khusus lansia, agro lansia di situ. Nah ini kami ditemani oleh salah satu direktur Kementerian Sosial. Waktu itu Pak Dirjennya nggak bisa hadir, maka diwakili oleh salah satu direktur. Nah ini kami meninjau bagaimana tentang kondisi dan balai yang ada di Kota Bekasi, Balai Kementerian Sosial. Lanjut. Ya, ini finalisasi. Jadi finalisasi. Kemudian setelah itu dibawa ke pemerintah Provinsi Jawa Barat, ke gubernur, kemudian untuk dilakukan fasilitasi. Jadi ini diparipurnakan tanggal 7 Maret tahun 2022. Ini proses pembuatan Perda Lansia, Bapak sekalian. Jadi kami saya kasih gambaran supaya gak gampang juga ternyata membuat satu peraturan daerah. Jadi banyak ada naskah akademik, kajian,
kemudian studi komparasi, konsultasi ke provinsi, ke Kemensos dan seterusnya. Kemudian Perda ini terdiri dari 10 bab dan 46 pasal. Ya, lanjut. Bab 1 ketentuan umum, bab 2 hak dan kewajiban, kemudian tugas dan tanggung jawab, kemudian pemberdayaan, pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan seterusnya. Langsung saja ke bab yang pertama. Next, ya. Di ketentuan umum, kemudian hak dan kewajiban. Pasal 2, lansia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semua sudah pegang perdanya Pak ya, Bu ya? Ya, baik, terima kasih. Kemudian sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lansia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi pelayanan keagamaan, mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan, kemudahan dalam penggunaan fasilitas sarana prasarana, kemudian layanan bantuan hukum, perlindungan sosial dan bantuan sosial. Yang ketiga, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan dan bantuan sosial sesuai dimaksud pada ayat 2 huruf E dan seterusnya. Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf A tidak diberikan kepada lansia potensial. Jadi lansia ini dibagi 3 Bapak Ibu sekalian. Ada lansia potensial, lansia tidak potensial, dan lansia terlantar. Jadi di sini ada hak dan kewajiban. Lansia mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan bernegara. Tadi sudah. Next. Kemudian bab 3, tugas dan tanggung jawab. Pemerintah daerah bertugas mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang menunjang bagi pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia. Upaya peningkatan kesejahteraan lansia menjadi tanggung jawab bersama-sama antara pemerintah daerah, masyarakat, keluarga sesuai dengan kewenangan dan keputusan masing-masing. Kemudian pemberdayaan. Pemberdayaan lansia dimaksudkan agar lansia tetap dapat melaksanakan peran dan fungsi sosialnya serta mampu berperan aktif secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian langsung ke bab 5, pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia, pelayanan keagamaan, mental spiritual dan seterusnya. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagai dimaksud pada ayat diselenggarakan oleh peningkatan kegiatan keamanan. Lanjut. Kemudian bagian ulangi lagi Pak ya. Baik. Kemudian tugas dan tanggung jawab. Pemerintah daerah tugas udah tadi. Sekarang bab keempat, pemberdayaan lansia. Dimaksudkan agar lansia tetap dapat melaksanakan peran dan fungsi sosialnya serta mampu berperan aktif secara wajar dan kehidupan bermasyarakat. Kemudian bab 5, upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia. Udah. Kemudian selanjutnya pasal 10, pelayanan kesehatan lansia berperan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan lansia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar. Pelayanan kesehatan lansia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui peningkatan penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lansia, upaya penyembuhan yang meluas pada bidang pelayanan geriatrik dan gerontologik. Ini bahasa kedokteran, istilahnya kalau nggak salah penyakit bawaan yang harus ditangani secara khusus. Kemudian pengembangan lembaga perawatan lansia yang menderita kronis dan atau penyakit terminal, memberikan pelayanan posbindu di setiap RW dan Kota Bekasi, menyiapkan pelayanan satuan lansia. Jadi poinnya adalah di dalam peraturan daerah ini
khusus terkait dengan kesehatan. Yang pertama, pemerintah Kota Bekasi wajib memberikan pelayanan posbindu di setiap RW. Itu poinnya. Kalau posyandu untuk anak kecil, kalau untuk lansia namanya posbindu. Ya, sudah ada ya? Sebagian katanya. Ya, itu yang pertama. Jadi di posbindu itu nanti bisa periksa gratis tensi darah, bayar. Bayarnya seikhlasnya mungkin ya. Bisa. Ada dari dinas kesehatan ada nggak? Mana dinas kesehatan? Takut, Pak. Baik, nggak apa-apa. Ini masukan. Terima kasih. Terima kasih. Tapi nanti kedepannya ini harus gratis. Harus gratis. Jadi kedepannya pemeriksaan di posbindu itu harus gratis. Kemudian yang kedua, pelayanan santun lansia di Puskesmas Kota Bekasi. Bapak Ibu coba keliling di puskesmas masing-masing. Sudah ada belum pelayanan khusus? Ada ya? Bagus. Jadi lansia ini nggak boleh ngantri. Nggak boleh ngantri. Jadi harus di puskesmas ada loket khusus dan juga ruangan pemeriksaan khusus. Udah ada ya? Bagus. Ini luar biasa nih. Bakal semangatnya tahu semua nih, bagus. Kemudian yang ketiga, setiap puskesmas ini harus membuat kelompok senam di puskesmas masing-masing. Ada? Udah ada semua ya? Oh, alhamdulillah. Senam lansia di puskesmas ya? Ya, alhamdulillah. Ini poinnya di situ. Bahkan kedepannya mudah-mudahan bukan hanya di puskesmas saja yang gratis, tetapi di rumah sakit pun harus gratis nanti kedepannya. Apalagi nanti kalau kepala daerahnya Pak Madiani. Wih, pada Madiani juga Kode nih. ini kayaknya kode ya. Wah. Ya? Iya. Itu khusus terkait dengan kesehatan. Kemudian selanjutnya terkait dengan pelayanan kesempatan kerja. Ada dari Dinas Tenaga Kerja? Ada ya? Ya. Untuk tenaga kerja nih, pasal 11 ayat 1. Pelayanan kesempatan kerja bagi lansia potensial dimaksudkan untuk memberi peluang untuk mendaya gunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya. Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada sektor formal dan informal melalui perseorangan, kelompok, organisasi atau lembaga baik pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat. Pasal 12-nya, pelayanan kesempatan kerja bagi lansia potensial dalam sektor formal dilaksanakan melalui kebijakan pemerintah pemberian kesempatan kerja bagi lansia potensial untuk memperoleh pekerjaan. Lanjut, next. Dunia usaha memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja lansia potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk program pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Penetapan persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan dengan memperhatikan faktor kondisi fisik, keterampilan, pendidikan formal, formasi, bidang usaha, dan faktor lain.
Ketentuan mengenai jabatan dan kualifikasi pekerja sesuai dimaksud dalam ayat 2 dasar sesuai dengan ketentuan undang-undangan. Poinnya di dalam pasal ini, bab tentang ketenagakerjaan ini, Dinas Tenaga Kerja waktu itu sudah berkomitmen untuk menyampaikan kepada dunia usaha bahwa orang yang lanjut usia ini bisa mendapatkan pekerjaan. Jadi tidak dibatasi usianya. Jadi kalau yang usia sudah sepuh, sudah 60 tahun, kemudian boleh dipekerjakan di perusahaan, ya Bu ya? Sudah disosialisasikan Bu ya? Baik, itu dari Dinas Tenaga Kerja sudah menyampaikan. Tentunya sesuai dengan keahlian masing-masing. Justru orang-orang yang masuk dalam kategori lansia ini sesuai dengan undang-undang, oh ya, lansia ini 60 tahun ya, diatur sesuai dengan perda ini 60 tahun ke atas. Orang yang 60 tahun itu sudah senior, bahkan dia sudah banyak makan asam garam, makanya bisa dipekerjakan. Misalkan Pak Heri Werman, ini beliau ketua LLI Pondok Melati. Beliau orang penting dulu di Kementerian Dalam Negeri, salah satu direktur ODA. Coba berdiri Pak Heri Werman. Apa? Berdiri apa? Nah, ini salah satu direktur di Kementerian Dalam Negeri. Tepuk tangan untuk beliau. Bisa dipekerjakan kalau misalkan memang perusahaan yang berminat. Beliau juga pernah menjadi staf ahli DPD RI. Bisa. Jadi misalkan di departemen di Dinas Tenaga Kerja butuh konsultan atau apa, misalkan bisa. Pak Didi ini juga dari keuangan, Kementerian Keuangan ini ya, bisa. Jadi banyak lansia yang potensial yang bisa dikerjakan. Kemudian bisa juga ikut pelatihan. Makanya kalau bisa nanti ke depan Dinas Tenaga Kerja menganggarkan Bu ya untuk pelatihan khusus lansia, pelatihan tenaga kerja untuk lansia. Seperti di, mohon maaf, di tetangga kita di Singapura itu para lansia itu betul-betul diberdayagunakan di negara itu. Itu. Jadi karena memang selain mereka ini banyak asam garam, juga mereka itu dianggap orang yang sudah jujur, nggak mungkin ya macam-macam lah. Makanya untuk pekerjaan di sana itu diberdayagunakan. Poinnya di situ. Jadi bisa mendapatkan kesempatan kerja sama dengan yang lainnya. Kemudian lanjut, pelayanan pendidikan. Maju lagi, oh ya, ini pelayanan pendidikan di pasal 18. Dinas Pendidikan ada? Hadir ya. Dinas Pendidikan ini juga sudah berkomitmen untuk nanti memberikan keterampilan kewirausahaan terhadap lansia. Poinnya di sana nanti. Jadi Bapak dan Ibu sekalian nanti bisa mendapatkan kesempatan untuk pelatihan terkait dengan pelatihan keterampilan dan seterusnya di Dinas Pendidikan. Kemudian pasal 19, pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas sarana dan prasarana umum.
Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dan penggunaan fasilitas sarana dan prasarana umum dimaksudkan sebagai perwujudan rasa hormat dan penghargaan kepada lansia. Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum dilaksanakan melalui pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya. Pelayanan pemerintahan, poinnya adalah di kelurahan, di kecamatan itu harus ada loket khusus terkait dengan lansia. Loket lansia di situ, di kelurahan, di kecamatan. Jadi kalau masuk ke sana sudah ada tulisan tuh loket lansia. Itu kemudahan pelayanan administrasi pemerintahan. Kemudian pemberian kemudahan pelayanan dan keringanan biaya. Ini nanti diatur di dalam perwa. Biaya, baik itu biaya administrasi, angkutan umum dan yang lain-lainnya, itu nanti diatur oleh perwa. Kemudian pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan dan penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus. Jadi kalau misalkan ada lansia mau perjalanan, itu sudah harus mendapatkan ruang khusus. Dan juga di peraturan ini harus ada mendapatkan perlakuan khusus, yaitu bisa dengan harga khusus, syukur-syukur bisa gratis. Jadi nanti ada, sebetulnya ini diskusinya panjang sebetulnya bisa dengan Pak Kadis nih. Makanya kalau Pak Kadis jadi kepala daerah pas banget. Banyak cerita dulu, artinya gini, poinnya ini, kita bagaimana kalau berjalan ada kartu khusus, naik bus, naik apa, ditunjukkan kartu itu sudah gratis, gitu. Termasuk pulang kampung, Pak Kadis, pulang kampung termasuk, gitu. Kemudian penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus. Poin 3, pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum untuk memberikan aksesibilitas terutama di tempat umum yang dapat menghambat mobilitas lansia. Jadi poinnya ini penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus. Semangat dari perda ini adalah kami ingin di setiap kecamatan atau kelurahan ada taman khusus lansia. Keren nggak Bu? Pak? Itu. Kenapa? Cari wali kota dulu. Jadi semangatnya nih ya, semangatnya dari perda ini terkait dengan rekreasi dan seterusnya itu, misalkan ada fase-fase di lingkungan, dibuat taman lansia. Dibuat taman lansia. Jadi disitulah kita koko-koko, cerita-cerita, senam bersama. Kemudian di situ ada toilet khusus itu ada Bu, Pak. Atau khusus lansia, ada pegangannya, tempatnya luas. Makanya saya terinspirasi dengan balai di situ. Di balai di situ itu ada lahan untuk bercocok tanam. Ada kreasi untuk olahraga, ada tanam-tanaman, ada juga kafe, ada juga toilet. Kafe nenek-nenek. Kafe nenek-nenek dan kakek-kakek. Iya. Jadi di situ kita buat taman. Jadi ada taman di setiap kelurahan, ada taman untuk rekreasi kita.
Ada wifi. Ada wifi. Ya, nih Pak Andri nih pakar wifi. Ada wifi di situ. Tapi jangan pada ngobrol aja. Ngobrol di handphone lagi. Main WA. Jangan. Nggak pulang-pulang, Pak. Betah, Pak, gitu taman. Ya, next. Kemudian pasal 29, lanjut. Aksesibilitas pada jalan umum sebenarnya dimaksud dalam pasal 27, yaitu akses ke dan dari jalan umum. Jalan umum juga kita prioritaskan. Kemudian ke tempat pemberian bis, kendaraan, penyeberangan, jalur penyeberangan. Ada di sub, nggak di sub? Di sub Ada Bu ya. Ya, nanti kita sudah komitmen dengan di sub untuk ada rambu-rambu khusus lansia nanti di perjalanan, di penyeberangan. Jadi selain ada fasilitas apa namanya disabilitas, juga ada lansia. Kemudian jalur penyeberangan, tempat parkir, trotoar, terowongan dan seterusnya. Ini nanti kedepannya ini kita betul-betul akan dibuat khusus, peruangan khusus. Jadi sekarang kan sudah ada tempat parkir wanita. Nanti mudah-mudahan gedung-gedung ada tempat parkir khusus lansia. Next, pasal 31 lanjut, tadi udah toilet dan seterusnya. Tangga sudah. Ya. Lanjut ke pasal 38. Ini terkait dengan pasal 28. Maaf. Pasal 28, 28. 28. Oh 38 ya, 38 ya. 38, Pak. Betul 38. 38 tentang bantuan sosial. Nah ini sebelah saya, nanti sebetulnya porsinya beliau nanti yang menjelaskan. Tapi nggak apa-apa sekilas. Bahwa bantuan sosial diberikan kepada lansia mutasi yang tidak mampu agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan. Nanti beliau yang akan masalah sosial sudah menyampaikan panjang lebar. Tapi poinnya adalah kami ingin yang pertama, semangat dari peraturan daerah ini ingin data lansia di Kota Bekasi ini yang umur 60 tahun ke atas itu betul-betul valid, sehingga kalau nanti mendapatkan bantuan ini sudah khusus ya Bang Adis ya. Jadi saya juga diskusi panjang sama beliau juga terkait dengan bantuan khusus. Jadi nggak usah ada macam-macam lagi, sudah ada data khusus lansia yang berhak mendapatkan bantuan sosial. Poinnya di situ. Jadi poin terhadap bantuan sosial itu di sana. Yang kedua, khusus terlantar. Khusus yang terlantar itu juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang terlantar. Makanya sekarang sedang diusulkan kami dengan beliau juga terkait dengan Perda. Bang, mari. Ya, intinya bahwa kami ingin ada bangunan untuk menampung lansia yang terlantar dan juga yang apa namanya? Permanen, rumsing. Panti. Ya, jadi selama ini boleh gede. Rumah singgah ya. Indah, ya, indah. Rumah singgah ya. Ya. Jadi ke depan kami ingin Kota Bekasi ini mempunyai satu tempat rumah khusus untuk
menampung lansia yang telantar menjadi tanggungan kita. Selama ini kita kalau nggak salah dioper terus ya. Betul ya, dioper ke sana ke sini. Hidup PSM. Ini masalah apa yang luar biasa nih. PSM sama apa? SK ini pahlawan garda terdepan kemanusiaan mereka. Honor. Makanya kalau ke depan kita punya gedung sendiri, nggak harus dioper kemana-mana. Iya. Ya. Jadi poinnya di situ. Lanjut ke bab 6. Ini penghargaan. Nah, kami juga di Perda ini penghargaan kesejahteraan sosial lansia dapat diberikan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi dan seterusnya. Ketentuan mengenai penghargaan ini diatur oleh Perda. Jadi poinnya kami ingin orang-orang yang lanjut usia, yang produktif dan seterusnya mendapatkan penghargaan dari pemerintah Kota Bekasi. Poinnya ke sana. Jadi orang-orang yang pekerja sosial masyarakat, terutama seperti PSM, kemudian TK, SK dan seterusnya ini pun nanti pekerja sosial ini harus ada penghargaan dari pemerintah. Kemudian yang ketujuh, partisipasi masyarakat. Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sesuainya untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia. Jadi masyarakat juga diberikan keleluasaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kemudian lansia potensial dapat membentuk organisasi lembaga sosial berdasarkan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan. Poinnya adalah lansia potensial ini dapat membentuk kelompok kerja. Jadi misalkan ada 10 orang membuat kelompok kerja, bisa UMKM, bisa apa saja, gitu. Jadi dan ini pemerintah juga wajib memfasilitasi. Jadi lansia itu bisa membuat kelompok, poinnya itu membuat kelompok organisasi masyarakatan untuk bisa mengembangkan ke kreativitasnya di situ, baik UMKM maupun koperasi usaha dan lainnya. Dan ini tentunya pemerintah wajib memberikan fasilitasi. Jadi yang tadi pelatihannya dari Dinas Pendidikan juga ada, Dinas Tenaga Kerja juga ada. Kemudian yang paling penting juga ada mitra kerja untuk bantuan modal dan seterusnya. Ini bisa juga melalui UMKM. Next. Pembiayaan. Ya. Biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan kesehatan lansia bersumber dari anggaran pendapatan dari daerah dan bersumber dari yang lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Jadi dengan peraturan daerah ini lansia atau kelompok lansia tadi berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah. Tepuk tangan dong. Ya. Kalau nggak ada peraturan daerah ini, nggak ada bedanya, ini susah. Tapi sekarang dengan adanya peraturan daerah ini bisa mengajukan anggaran ke pemerintah daerah, baik organisasi seperti LLI maupun kelompok usaha yang lainnya, itu bisa mendapatkan bantuan.
bukan hanya pemerintah saja, tetapi bisa juga swasta, masyarakat dan lain. Seperti Pak Roman, dulu mantan pegawai di Pertamina, beliau bisa akses ke Pertamina, mendapatkan bantuan di Pertamina, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, itu juga yang lainnya. Jadi mungkin itu, Bapak Ibu sekalian, terakhir penutup bahwa peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, mengundangkan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi. Jadi peraturan daerah ini sudah masuk ke dalam lembaran daerah Kota Bekasi. Penutup, DPD ini DPD yang menginisiasi bentuk perda ini. Kemudian Perda Kota Lansia ini untuk bertujuan supaya keberpihakan tadi sudah semua. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, intinya peraturan daerah ini adalah bagaimana caranya supaya pemerintah Kota Bekasi ini memberikan keberpihakannya kepada lansia secara khusus karena sudah diatur oleh undang-undang. Sebelum penutup, saya ingin ada putar video dulu, coba video untuk motivasi. Oh ya, ini ada contoh Puskesmas Jatirhayu. Ada dari Jatirhayu. Ya, coba putar dulu. Ini sudah. Oh, ini kelurahan. Gak apa-apa. Jangan dulu, gak apa-apa. Puskesmas Jatirhayu. Ini buat Jatirhayu. Ada lurahnya nggak? Datang. Jatirhayu. Ada perwakilannya? Oh ya. Ini buat Jatirhayu. Loket supaya lansia jaga. Ya, satu lagi Puskesmas. Ya. Ada ruang khusus untuk lansia. Kemudian ruangannya juga khusus. Nggak ada orang lain selain lansia. Ya, ini contoh. Kemudian terakhir, coba ada, bukan yang ini, bukan yang ini, yang itu, Astrid, udah belum? Yang video yang dari YouTube ya Pak? Yang video yang dari YouTube, ini untuk motivasi juga lumayan. Ada 2 video. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah ini, tapi ini motivasi bagus juga. Saat usia 50-an, cantik dan jelek sama saja. Betul.
Saat usia 60-an, tinggi rendah dan pendidikan dan jabatan sama saja. Udah batas diri dah. Satu lagi coba ya. Motivasi satu lagi. Kok jadi sedih ya? Ya. Nggak usah sedih. Ini hanya untuk mengingatkan kita bahwa kita pada ini akan sama. Tapi ini yang bagus lagi. Ini motivasi. Ini bagus, Pak. Sehat lahir batin di usia 60. 1. Tidurlah dengan nyenyak. Syukur-syukur bisa mimpi yang indah. 2. Bergeraklah pelan-pelan atau dengan santai, tak perlu tergesa-gesa. 3. Kurangi porsi makan. Mulailah konsumsi makanan yang lebih bervariasi. 4. Usahakan mengkonsumsi makanan yang hangat. Stop minum es. 5. Perbanyak minum air putih. Usahakan minum setiap 2 jam sekali. 6. Kurangi konsumsi garam. 7. Makan malam lebih awal. 8. Rajin olahraga. Sesuaikan dengan kondisi fisik. 9. Berlatih sabar. Jangan mudah tersinggung, apalagi marah. 10. Usahakan tetap dandan atau merawat diri. 11. Perbanyak senyum. Orang lebih senang melihat wajah penuh senyum daripada yang cemberut. 12. Lebih tahu diri atau bisa mengukur kemampuan hidup. Tidak usah ngoyo. 13. Lupakan usia agar terus bersemangat. 14. Banyak bergaul dengan orang-orang yang berpikiran positif dan gembira. 15. Bersikaplah lebih romantis dan menyenangkan.
16. Lakukan aktivitas hobi. Lebih banyak, lebih baik. 17. Tak perlu cari popularitas. Normal saja. 18. Sering-seringlah piknik agar tidak seperti piknik juga bisa membuat pikiran fresh. 19. Jangan suka ikut campur masalah orang jika tidak diminta. 20. Legowo dalam menghadapi masalah. 21. Nikmatilah hidup. 22. Sering bersyukur. Suka bercanda. 23. Kalau jadi sasaran canda, tidak usah baper, marah, atau membalas. Di bawah happy saja. 24. Mudah memaafkan dan juga meminta maaf bila bersalah. 25. Jangan iri hati atau sombong. 26. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana selalu senang. 27. Beraktivitas apapun selalu dengan rasa senang. 28. Rajin beribadah atau berdoa. Selamat menikmati hari tua dengan sehat dan bahagia sebelum tertidur abadi. Salam hangat. Mengapa di atas usia 60 tahun rentan mengalami gangguan mental? Seperti yang diceritakan oleh Dr. Arnaldo Lichtenstein. Setiap kali saya mengajarkan kedokteran klinis kepada mahasiswa tahun keempat, saya selalu mengajukan pertanyaan berikut. Apa penyebab kebingungan mental pada lansia? Ada yang menjawab tumor di kepala, ada yang menjawab gejala awal Alzheimer. Semuanya salah. Jawabannya benar adalah diabetes yang tidak terkendali, infeksi saluran kencing, dehidrasi. Para lansia di atas 60 tahun